Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman dengan saya Edo ya, untuk analisa trading cryptocurrency hari ini, terutama untuk pergerakan Bitcoin teman-teman. Oke, gimana kabarnya semuanya? Sehat teman-teman, selalu sehat ya. Jangan lupa rajin olahraga, makan yang teratur teman-teman. Sekarang musimnya lagi pancaroba, jadi kesehatan Anda akan diguncang sedikit ya. Tapi by the way teman-teman, kemarin Bitcoin sempat mengalami kenaikan yang cukup sangat masif ya, di area 24.000 lebih dikit ya. Kalau nggak salah tuh sekitar 24.100 atau 24.200 US dollar untuk satu Bitcoinnya, dan ini mengindikasikan bahwa Bitcoin ini sekarang lagi akan memulai pergerakan baru teman-teman untuk rally selanjutnya kembali ya. Tapi by the way teman-teman, yang belum join Get Ayo silakan aja ya join di link deskripsi. Di sini banyak crypto project yang cukup sangat bagus teman-teman, dan kemungkinan ngepump sampai 1000%, 100%, 60%, di atas puluhan persen tuh masih ada ya di sini. Nanti saya akan bahas untuk beberapa kriptonya. Nanti silakan aja lihat di playlist crypto project, kripto mana aja yang cukup bagus teman-teman, yang Anda serok di Get Ayo, yang kemungkinan besar yang nanti akan ngepump sampai puluhan persen ya nanti ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dulu pergerakan Bitcoin. Kita buka dulu Fear and Greed-nya sekarang di level 34 ya. Kemarin itu 31, dan beberapa bulan kemarin itu di level 9 teman-teman. Ini ekstrim banget ya. Jadi ibaratnya tuh hampir 1 bulan ya di kisaran 9, 10, 11, 9, 10, 11 ya. Jadi di area-area situ saja, tapi sekarang sudah speedometernya sudah agak naik sedikit, jadi bisa ketarik ke arah kanan ya teman-teman. Jadi ibaratnya ini sudah mulai agak sedikit sehat, tapi ini masih indikasi saja. Jadi kenapa teman-teman Bitcoin ini kok sempat naik di beberapa hari kemarin? Ini kemarin teman-teman, soalnya ada beberapa laporan ya, dari beberapa perusahaan besar di Amerika, kayak di Dow Jones itu, saham itu sekarang tuh lagi naik-naiknya ya, atau lagi hype. Oke, kita buka dulu di indeks ya. Oh, sebelah sini ya teman-teman. Oke, kita buka dulu di indeks. Dow Jones juga mengalami kenaikan, SP 500 juga mengalami kenaikan, Fear and Greed di level 34 teman-teman, dan ya di beberapa saham yang di kayak Dow Jones dan SP 500 itu mengalami kenaikannya. Dan kita lihat teman-teman untuk beberapa laporan keuangan di perusahaan-perusahaan besar ya. Ini contoh, salah satu contoh aja, ini mengeluarkan laporan keuangan di Netflix. Jadi Netflix ini melaporkan laba per saham itu sekitar 3,2% ya, pendapatan sebesar 7,9 billion dolar. Dari sini teman-teman, ekspektasinya ini di luar forecast ya, ibaratnya tuh sudah di atasnya forecast. Jadi laporannya itu, perkiraannya forecastnya itu sekitar labanya itu per lembar saham 2,96 US dollar, tapi realitanya itu sekitar 3,2 US dollar teman-teman. Dan ini laba bersihnya total kita dapat sekitar 8,03 billion dolar, tapi tidak beda jauh ya dari forecast. Jadi ini cukup sangat aman banget. Dan Netflix meningkat teman-teman sebanyak 8,12%, dan ini cukup sangat bagus ya untuk pergerakan Bitcoin juga. Karena apa, di sini mungkin banyak spekulan-spekulan yang masuk teman-teman. Dan di sini teman-teman, ini mengindikasikan bahwa teman-teman, bahwa market maker kayak broker itu sudah mulai masuk ya, menemukan bottom dari dunia saham. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman, dan dunia kripto dengan mengindikasikan bahwa Netflix sudah mulai untung dikit. Nah, ini kemarin sempat dipompa habis-habisan ya untuk pergerakan kripto ya, sampai di area 24.000. Tapi sekarang lagi correction teman-teman. Kita lihat dulu koreksinya sampai mana. Jadi teman-teman nanti tunggu dulu entry yang cukup sangat bagus ya nanti ya. Oke, kemarin tuh saya prediksi bahwa Bitcoin ini akan break ya untuk di time frame 4 itu di area 23.000, dan itu ekspektasi saya sudah oke semuanya. Jadi ini menurut saya sih sudah bisa mulai entry kembali teman-teman untuk re-entry ya. Oke, kita buat trendline lagi ya. Trendline. Oh, seru. Kita buat lagi. Kita hapus saja dulu ya. Oke, kita buat horizontal. Nah, ini ya. Oke. Ini adalah area yang bagus teman-teman, setidaknya ini adalah kemarin area resisten yang saya tanda itu di area sekitar sini, dan ini sudah breakout, dan sudah breakoutnya kenapa, dan ini kemungkinan besar ini Bitcoin ini akan koreksi dikit. Jadi kita tunggu dulu area koreksinya sampai mana. Jadi kita tarik Fibonacci aja dulu teman-teman ya, untuk kita entry yang cukup sangat bagus ya. Kita tarik Fibonacci, ini kita hapus saja ya dulu ya, nggak apa-apa. Oke, kita tarik Fibonacci retracement. Kita tarik teman-teman di sini. Sorry, nah, kita tarik set. Oke, kita tarik.
kita tarik bawah sini aja ya biar pas. Sorry kalau misalkan kurang rapi. Oke, nggak masalah ya. Nah ini kita tarik. Nah teman-teman, ini kan Bitcoin kan masih cukup sangat brutal ya ini koreksinya. Jadi kalau misalkan entry koreksi yang bagus ini silahkan masuk di area hijau ini teman-teman, untuk kita kembali lagi ya untuk masuk di Bitcoin. Jadi kalau misalkan ini bisa masuk di area sini, nah ini Bitcoin kita ini akan menemukan rally lagi teman-teman untuk pantulan kembali ya, untuk naik ke atas kembali. Jadi kita tunggu di area 21.000, sorry di area mana, di area 21.600 ya sampai 21.026. Ini area paling bagus untuk entry Bitcoin. Jadi teman-teman kalau mau entry juga di area hijau yang agak matang ini juga boleh ya, di area 22.200 sampai 21.600. Itu cukup bagus teman-teman untuk area DCA. Tapi masih kemungkinan, ini masih kemungkinan aja Bitcoin terkoreksi di area situ. Tapi ini tidak menutupi lagi bahwa nanti ini akan terpam lagi di area moving di area yang trendline yang kita buat ya untuk di weekly ya. Karena ini menyentuh di trendline di weekly yang kita buat tadi. Oke ya, ini menyentuh area weekly, sudah tembus ya, sudah tembus. Jadi ini kemungkinan ini akan masuk lagi atau masih turun lagi ke bawah ya. Jadi kita tunggu saja untuk nextnya, untuk kedepannya lagi. Oke, karena kenapa teman-teman? Karena Bitcoin ini masih cukup spekulasi ya, banyak orang-orang yang ya hampir masuk atau enggak gitu ya. Jadi bimbang lah ibaratnya. Tapi kita lihat dari segi moving average 200 pun Bitcoin secara historical itu memiliki pantulan teman-teman di beberapa harga. Ini sempat ngedrop juga 1, 2, dan 3 ya. Kemungkinan besar ini akan rally lagi untuk next, untuk bull run ibaratnya ya, masih untuk next tertinggi. Oke, dan teman-teman di sini juga ada beberapa berita yang cukup sangat tidak masuk duniawi kita. Jadi Papa Elon ini menjual teman-teman lebih dari 75%. Wow. Jadi Papa Elon telah menjual teman-teman 75% kepemilikan Bitcoinnya. Jadi penurunan nilai Bitcoin mendorong penjualan kata perusahaannya ya. Oke ya. Jadi Tesla menjual lebih dari 75% dari Bitcoinnya bernilai sekitar 936 juta dolar menurut laporan kuartal keduanya, pendapatan kedua di tahun ini. Jadi dalam pengumuman pendapatan telah pasar produsen listrik yang didirikan oleh Elon Musk mengatakan bahwa presentasi pemegang saham bahwa penurunan nilai Bitcoin berdampak negatif pada profitabilitas selama kuartal kedua ini. Jadi ketika membukukan pendapatan operasional sekitar 2, billion dolar di sini. Dan di sini kemarin Bapak Elon jual di area jam 4 sore kemarin ya, dan di area 24.000 di short teman-teman. Perdagangan sampai turun sampai 23.000 sampai sekarang ya, sampai di antara 23.000. Ini Bapak Elon ngapain lagi ya, jual-jual ya. Oke ya, tapi kita ya itu di bulan Juli kemarin teman-teman. Itu kemarin di tanggal 2013. Tapi teman-teman dalam laporan kuartal pertama 2022 yang diajukan bulan April, Tesla menulis bahwa mereka percaya bahwa potensi jangka panjang aset digital Bitcoin baik investasi dan juga sebagai alternatif likuidasi teman-teman, liquid untuk uang tunai. Ini juga cukup sangat bagus. Tapi ini berita lama yang digoreng kembali, tapi it's okay lah. Dan di sini juga teman-teman Coinbase menyalahkan perusahaan kripto yang bangkrut ya, dan memiliki langkah-langkah, dan karena tidak memiliki langkah-langkah manajemen resiko kayak Celsius ya, tidak memperhitungkan Three Arrow Capital, Voyager, dan teman-temannya juga itu cukup hancur habis-habisan. Jadi pertukaran Coinbase telah menyarankan bahwa perusahaan yang baru-baru ini mengajukan pelindungan kebangkrutan gagal mempertimbangkan teman-teman elemen dasar manajemen resiko. Pertukaran tersebut menyatakan bahwa perusahaan seperti Celsius, Three Arrow Capital, Voyager Digital terbawa pasar bull kripto dan menerapkan langkah-langkah yang mengarah pada konsentrasi berisiko tinggi, kata Coinbase. Ini diterbitkan pada 20 Juli kemarin. Wow, ini Terra Luna apalagi ya. Tapi mudah-mudahan saja dengan adanya kebangkrutan kripto ini, para pendiri perusahaan ya kripto ini teman-teman, token-tokennya itu tidak sembarangan lagi dan mengelola uang nasabahnya atau mengelola uang investornya itu lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang cukup sangat oke. Dan di sini juga teman-teman, kenapa ya Indodex Indodex down belasan jam tidak bisa diakses di sini. Oke, PT Indodex Nasional Indonesia atau Indodex sulit sejak malam hari kemarin. Aplikasi jual beli kripto teman-teman tersebut tidak bisa dibuka, alasan sedang melakukan maintenance. Wow.
Ini padahal Indodex ini saya sudah pakai lama di Indodex ya. Kenapa Indodex tidak bisa mengupgrade gitu servernya itu loh. Yang nggak tahu sih ya, tapi mudah-mudahan saja ini ada perbaikan yang cukup sangat oke nanti, dan mudah-mudahan Indodex bisa menjadi platform perdagangan nomor 1 di Indonesia ya. Sekarang ada toko kripto teman-teman, tapi ya mudah-mudahan saja lah bisa menyusul kayak toko kripto yang lebih ya standby lah teman-teman. Ibaratnya tuh tahu sendiri kan, Anda juga apa namanya ini, tahu sendiri tentang Indodex. Tapi mudah-mudahan Indodex cukup sangat oke lah nanti untuk nextnya ya. Tapi mudah-mudahan ini Bapak siapa namanya ini, lupa kemarin CEO-nya yang diwawancarai di TV ya, lupa saya Pak siapa ya kemarin. Oke, kita ya Pak Oscar namanya, lupa ya saya. Mudah-mudahan ya Bapak Oscar ini secepatnya ya bisa mengupgrade Indodex atau platformnya ini biar lebih oke lagi ya untuk kedepannya. Oke teman-teman, sekian dari saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan saja Bitcoin dan kawan-kawan ini bisa rally lagi untuk to the moon, dan ini sudah mulai agak naik-naik manja ya untuk di minggu ini, dan mudah-mudahan saja kita bisa rally lagi untuk di bulan ke depan atau di beberapa hari ke depan. Oke, see you di next video teman-teman.